Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Maret 2025 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Tanggal sekarang tanggal bagus ya, tanggal 3 bulan 3, dan dimana ini juga hari Senin, dan ini adalah awal bulan untuk bulan Maret 2025. Nggak terasa sudah memasuki bulan ketiga ya. Oke, untuk sekarang XAUUSD bagaimana? Kemarin XAUUSD-nya itu dropnya sangat signifikan, lumayan melebihi semua batas yang saya toleransi kemarin. Jadi kan toleransinya itu sampai 2842,5, kemarin dropnya itu sampai 2832 gitu. Itu emang sangat luar biasa ekstrim, jujur ya. Sangat luar biasa ekstrim. Dan sekarang bagaimana? Kalau dilihat hari ini kita ada gap. Ya, kalau dilihat hari ini kita ada gap. Kalau dilihat dari market yang lain, di sini ada gap untuk yang dari Oanda, tapi kalau yang dari versi FXCM di sini tidak ada gap, tapi memang di beberapa broker kayaknya bakal ada gap karena indeks dolarnya sendiri ada gap di atas. Jadi otomatis semua major pair, semua yang ada USD-nya itu ada gap di bawah. Jadi consider, harap berhati-hati, ini masih ada gap yang masih open dari harga. Kalau versi Oanda itu gapnya dari harga 2858 dan sekarang baru ditutup di 2864. Berarti sisa lagi berapa ini ya? Sisa lagi 60 pip ke bawah untuk bisa nutup gap pada hari ini. Jadi anything can happen, apapun bisa terjadi. Jadi hati-hati untuk hari ini ya. Saya jujur tidak tahu untuk alasannya kenapa ini bisa gap, apakah gara-gara Trump ataukah memang gara-gara kemarin itu kan masalah Bitcoin itu kan di-mention sedikit sama Trump hari Minggu kemarin. Kemudian masalah Rusia, Ukraina dan Trump yang kemarin kalau nggak salah beritanya itu sempat heboh yang dimana Presiden Ukraina itu kayak ditendang keluar ya kan dari Gedung Putih. Saya juga nggak tahu apakah dampak tersebut atau ini dampak lebih kepada trade wars itu sendiri yang dimana memboost untuk aset metal, tetapi tidak sedikit tidak masuk akal karena kalau dilihat jika memang itu memboost safe haven ataupun aset safe haven ya kan, seharusnya dolar itu tidak turun. Makanya ini saya tidak tahu, lebih tepatnya belum tahu alasannya kenapa ini bisa ngegap lumayan ya. Semua pair kalian bisa lihat, dimulai dari Euro USD, GBP USD, semua ada gap lumayan besar ya, ada gap-gapnya. Karena kalau dilihat sendiri indeks dolarnya itu ada gap ya, ini ada gap besar sekali. Jujur ini alasannya kurang tahu saya kenapa, tapi yang penting hati-hati, ini masih ada gap. Jadi apakah hari ini gap bisa ditutup dan market bisa naik? Kita lihat nanti reaksinya seperti apa. Sekarang minggu pertama di bulan Maret, jadi otomatis hari Jumat kita akan melihat yang namanya data NFP hari Jumat seperti biasa ya. Untuk sekarang hari Senin kita santai aja, cuma ada satu berita yaitu tentang ISM Manufacturing PMI. Untuk nanti malam ISM Manufacturing PMI diperkirakan akan masih mengalami ekspansi, yaitu masih keluar di atas angka 50, diperkirakan 50,9 naik ke 50,6. Jadi otomatis kalau ini bisa keluar di atas 50 lagi sekali, ini akan membuat data dari ISM Manufacturing PMI akan menjadi hal yang lebih bagus. Yang berarti menandakan dari sektor manufaktur PMI itu mengalami ekspansi yang cukup bagus. Bukan bagus banget, tapi cukup bagus ya. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk fundamental. Jujur saya kurang tahu, jadi saya skip untuk fundamentalnya. Yang penting hari ini siap-siap tanggal 4 Maret besok otomatis tarif untuk di negara Meksiko dan juga Kanada akan diberlakukan, dan sampai saat ini belum ada berita apakah akan di-delay lagi, apakah akan ada deal-dealan lagi dan sebagainya. Untuk saat ini belum ada. Jadi hati-hati, sekarang tanggal 3, besok sudah tanggal 4 dan tarif akan diberlakukan di Kanada dan Meksiko. Apapun bisa terjadi besok, dan yang dimana saya tidak tahu dampaknya. Oke, karena jujur ini untuk pertama kalinya saya trading dengan menggunakan fundamental dan teknikal untuk masa Presiden Donald Trump. Jadi kalau kemarin tahun 2017 sampai tahun 2021 itu jujur saya belum ngeh banget tentang fundamental, tapi kalau sekarang saya
balik lagi untuk melihat fundamental dari Trump itu seperti apa. Oke. Hari ini, hari Senin tanggal 3 Maret. Kita coba lihat dari seasonality lah ya. Di sini coba kita lihat seasonality yang ada di bulan Maret. Kita akan ke belakang selama 20 tahun ke belakang. Oke. Selama 20 tahun ke belakang, Maret itu adalah bulan yang bearish bagi gold. Selama tahun 2005 sampai sekarang, lebih tepatnya terakhir di tahun 2024, itu bearishnya mengalami persenan cukup besar, yaitu sebesar 60%. Jadi bullish di sini hanya sebatas 40%. Jadi kalau dibaca secara seasonality di bulan Maret, seharusnya ini masih bisa untuk turun. Karena kalau dilihat yang paling besar persenannya itu ada di tahun 2024, yaitu sebesar 9,27%, kemudian 2023 itu 7,78%, sisanya itu minus walaupun tidak terlalu besar. Jadi bisa ada kesimpulan bahwa untuk di tahun 2025 bulan Maret nanti, lebih tepatnya sekarang ya, tahun 2025 Maret, besar candlenya kemungkinan akan tetap minus, tapi saya rasa tidak akan terlalu besar. Ya, mengingat bulan Februari kemarin kan kita mendapatkan rejection yang cukup besar. Jadi saya rasa ini akan menjadi perihal yang sangat dinanti untuk market supaya bisa masuk ke dalam market untuk bisa membawa gold lebih tinggi. Ingat ya, secara fundamental tidak ada alasan gold itu untuk turun. Sekalipun itu turun, itu berarti hanya sebatas koreksi ataupun aksi profit taking untuk mereset volume, mereset chart, mereset harga supaya balance untuk bisa menemukan harga tertinggi selanjutnya. Karena tidak selamanya suatu aset itu bakal naik terus dan tidak akan selamanya suatu aset itu bakal turun terus. Akan ada masanya market itu akan mengalami koreksi supaya pergerakannya lebih sehat. Jadi untuk di bulan Maret selama 1 bulan ini kemungkinan akan bearish sebesar 60%. Untuk persenannya saya rasa tidak akan terlalu besar, hanya nggak mungkin lah kayaknya sampai 3% sih. Semoga enggak ya. Kalau sampai melebihi 3% kayaknya itu cukup lumayan ekstrim. Lebih dari 3% pada bulan Maret untuk sekarang. Oke, jadi untuk diingat, bulan Maret kemungkinan bearish 60% untuk tahun 2025 sekarang. Oke, sekarang kita lihat dari segi monthly dan kita pakai indikator dulu ya untuk melihat dari indikatornya sekarang seperti apa. Secara stokastik kita melihat ini masih flat di atas 80, ini masih overbought. Kemudian dari segi RSI ini masih flat di atas 70. Apakah ini potensial terjadi bearish divergence? Ada secara monthly, tetapi jujur ini belum jadi. Kemungkinan ini lebih kepada kondisinya flat untuk di bulan Maret. Sekarang untuk dari segi weekly. Dari segi weekly memang secara stokastik ini sudah mulai nge-cross dan ini sedang menghadap untuk turun ke bawah. Dan secara RSI volumenya juga sudah drop di bawah 70 yang menandakan berarti marketnya itu sudah tidak ada momentum untuk lebih kuat, lebih tinggi. Untuk sekarang loh ya, untuk sekarang RSI-nya ini sudah nge-cross dan OTW buat turun, tapi ini belum turun, ini masih di atas 80, jadi otomatis ini masih di atas zona overbought. Jadi ini sedikit tidak sejalan ya dengan RSI, yang dimana RSI sudah drop di bawah 70, sekarang RSI-nya di angka 66. Jadi kalau RSI-nya turun dan dibarengi dengan stokastik turun, ya saya rasa minggu-minggu ke depan kita bisa melihat XAUUSD turun untuk melakukan koreksi ke bawah. Dan secara daily tentu aja sekarang ini adalah titik krusial untuk di XAUUSD. Mengapa? Karena dari segi stokastik berada di krusial di angka 50. Memang secara fast-nya sudah turun di bawah 39 tapi slow-nya masih 53. Dan RSI juga berada di titik krusial yaitu di angka 50. Jadi kalau RSI juga drop di bawah 50 ya. Jadi kalau RSI juga drop di bawah 50 dan stokastik yang slow juga drop di bawah 50, otomatis weekly-nya ini bakal lanjut turun ke bawah, yang menandakan berarti koreksinya bakal terjadi cukup dalam. Tapi kalau secara daily, stokastiknya ini hanya muter-muter di sekitaran 50 dan maksimal hanya sampai 40 ya.
Walaupun dia drop di bawah 50 tapi tidak sampai drop ekstrim sampai 30, 20. Contohnya itu kayak kemarin di tanggal 8 November 2024. Ini kan dropnya sampai ke angka 33 ya kan. Jadi kalau misalnya dropnya itu hanya sampai 50, kemudian 45, 40 gitu kan. Dan juga secara stokastiknya ini tidak sampai turun di bawah 20. Saya rasa ini bakal menjadi koreksi yang normal-normal aja. Seperti itu. Oke. Itu dari segi indikatornya. Sekarang coba kita baca dari candle. Dari candle kita sudah menghitung ya kan, yang dimana market ini sudah kena 1618 dari segi monthly extension Fibo. Oke, ini sudah kena 1618, jadi nggak ada alasan marketnya itu nggak turun. Jadi benar aja nih marketnya turun. Dan jika ini memang turun secara monthly, yang dimana berarti kita ini melihat yang namanya penurunan untuk lanjut koreksi, berarti kita bisa mencari Fibo dari paling bawah di sini sampai di sini. Ya, jadi penurunan kemarin itu marketnya tepat tutup di angka 23,6 Fibo monthly. Jadi kalau tepat tutup di sini, ini saya rasa marketnya bakal bisa lanjut turun. Dan lanjut turun sampai mana? Idealnya secara monthly marketnya bisa nge-retest ini 2750 selaku resistance become support yang ada di monthly. Dan sekaligus ini juga ada yang namanya fair value gap dari monthly, yang ini juga lebih make sense kalau marketnya turun sampai sini dan lanjut membuat kenaikan lebih tinggi. Apakah bulan ini bakal menjadi bearish banget sampai 2750? Saya rasa itu terlalu ekstrim. Karena kalau tadi saya bilang monthly itu kemungkinan hanya turun sebanyak 3%. Sorry, kalau 3% ini berarti nyampe ya, nyampe 3%. Kemungkinan sih saya rasa monthly di bulan Maret hanya sebatas nggak nyampe 2% sih seharusnya ya. Jadi bulan sekarang hanya sebatas 1, sekian. Bulan depannya turun lagi dan baru nanti di pertengahan tahun kita bisa melihat koreksi yang jelas sampai 2700 di sini. 2750 secara monthly, baru nanti marketnya bisa lanjut untuk terbang lebih tinggi. Jadi kalau ada yang jadi swing trader, harap perhatikan level ini ya, 50%. Atau enggak, kalau semisalnya marketnya memilih untuk hanya turun sampai 38,2, berarti marketnya itu memilih untuk turun hanya sampai 2795 atau sampai 2790 atau sampai angka bilangan bulat di 2800. Jadi tidak menutup kemungkinan swing pun bisa terjadi di 38,2 ya. Karena sekali lagi menurut saya jika Fibonacci-nya itu sudah turun sampai 38,2, berarti itu Fibonacci-nya sudah sehat, retracement sudah sehat, marketnya bisa bersiap untuk membuat high lebih tinggi. Jadi tetap minimalnya adalah 38,2 secara monthly, yaitu 2795 atau 2800, atau sampai resistance become support all time high-nya di 2790. Oke, ini secara monthly. Jadi awal-awal di sini bisa menjadi guidance kalian. Kalau misalnya marketnya itu lanjut turun, kemungkinan maksimumnya untuk di bulan Maret bisa sampai sini. Oke, jadi ini harap diingat, ataupun kalian boleh screenshot, terserah lah ya. Kemudian dari weekly sekarang. Dari weekly kita melihat market di sini benar-benar menciptakan yang namanya bearish engulfing, yang dimana satu candle weekly menghabiskan 2 candle weekly ke belakangnya. Jadi jujur ini merupakan candle weekly yang jarang banget saya lihat. Ya, jujur ini jarang banget saya lihat, karena kalau kalian lihat beberapa minggu kemarin ini hanya terjadi sekali, yaitu di 22 April 2024. Walaupun ini sebenarnya tidak benar-benar engulfing sih ya, ini bisa dikatakan nggak masuk ya. Terus kalau dicari juga ini bullish ya, ini bullishnya di 9 Oktober contohnya langsung mengambil 2 candle weekly. Tapi yang parah juga ini terjadi di 30 Januari, kemudian di 15 Agustus. Tapi kalau dengan kondisi puncak, ya ini kan terjadi di puncak ya kan. Ini terjadi di puncak yang dimana satu candle weekly menghabiskan 2 candle weekly sebelumnya.
Kalau dicari di puncak itu jarang sih terjadi. Ya, bahkan pada saat COVID pun ini satu candle weekly, memang dia menghabiskan 2 candle weekly, tapi ini close-nya tidak sampai melebihi candle weekly sebelumnya, ya kan? Kalau dilihat secara puncak-puncaknya ini bisa dikatakan ya ini yang error kemarin sih pada saat awal COVID 9 Maret 2020. Kemudian jika terjadi di puncak lagi tidak ada. Jadi ini memang termasuk kejadian langka. Ya, termasuk kejadian langka yang dimana ini kondisinya terjadi di puncak, menghabiskan 2 candle weekly sebelumnya dan bahkan close di bawah candle weekly 2 minggu yang lalu. Karena kalau 2 minggu yang lalu, ini kan candle yang di sini ya. Sorry, 3 minggu berarti ya. Yaitu di 2860, close-nya benar-benar di bawah 2860, yaitu di 2857, walaupun low-nya di sini di 2855 tidak sampai close. Tetapi tetap aja ini adalah bearish engulfing yang memiliki momentum yang cukup kuat untuk market itu bisa lanjut turun. Karena kalau dilihat secara bentukan candlenya pun bisa saya katakan cukup bagus. Karena ekor atasnya jelas, ya, ekor atas jelas, ekor bawah pun jelas. Jadi ekor atas 214 pip, ekor bawahnya 250 pip. Dengan body candle yang proporsionalnya sebesar ini bisa saya katakan menjadi bearish engulfing yang perfect. Ya, dia perfect banget menghabiskan semua candle, menghabiskan candle di 10 Februari dan 17 Februari, benar-benar ini bearishnya sangat luar biasa. Jadi otomatis pandangan saya dari weekly sudah bersiap untuk melanjutkan koreksi ke bawah. Tapi tetap sekali lagi, weekly pandangannya adalah bullish. Oke, monthly tetap bullish, weekly tetap bullish. Jadi otomatis weekly yang paling possible adalah marketnya itu bisa turun sampai kayak tadi di monthly ya. Bisa sampai sini 2790 atau sampai 2745. Sekarang sih memang marketnya itu kena fair value gap dari weekly. Tapi apakah fair value gap ini bisa menahan market? Saya rasa tidak akan terlalu kuat. Memang fair value gapnya ini turun kemudian mental balik, ya kan? Tapi menurut saya fair value gap weekly akan dikalahkan dengan fair value gap monthly yang ada di 2750. Jadi menurut saya ini akan masih mengalami penurunan dari segi weekly, yang dimana tetap weekly adalah bullish momentumnya dan monthly tetap bullish. Otomatis dari daily ke bawah ini sudah berubah menjadi bearish. Untuk sekarang sih seperti itu ya. Kalau tarik Fibo-nya bagaimana? Ya, untuk tarik Fibo-nya memang sebenarnya adalah Fibo yang dari sini sampai sini, ya kan? Maka didapatlah tadi 38,2 di pucuknya, 50%-nya di sini. Kalau seandainya marketnya itu lebih memilih untuk menarik Fibo-nya pada saat market itu pertama kali rally, yaitu di sini di tanggal 30 Desember. Jika 30 Desember, maka didapatlah angka di sini di 2790 adalah 50%-nya. Dan resisten become support di sini yang ada di 2750 mepet dengan 61,8. Jadi sekalipun marketnya itu memilih untuk menarik Fibo dari 30 Desember atau dari 11 November, tetap area ini 2790, 2800 dan 2750 ataupun 2745 tetap menjadi area favorit untuk bisa dijadikan titik untuk swing trader. Ya, jadi tetap area ini adalah area yang sangat krusial yang saya rasa ketika marketnya turun sampai sini, buyer akan benar-benar masuk ke dalam market karena ini sudah mendapatkan harga diskon yang sangat luar biasa bagus. Jadi saya rasa di sini baru ada momentumnya marketnya bisa kembali bullish. Oke, itu dari segi weekly. Kemudian dari segi daily, dari segi daily ya jelas banget kita sudah menjadi bearish. Karena apa? Ya, ini marketnya sudah close di bawah ini yang pertama, kemudian marketnya juga sudah close di bawah ini, kemudian marketnya ini benar-benar menghabiskan semua resisten, ya kan? Ini kalian bisa lihat ini adalah support become resistance dan ini merupakan sudah dites support become resistannya. Jadi kalau ini marketnya flip bearish, ini marketnya bakal bisa lanjut turun.
Dan jika memang marketnya memilih untuk bearish, maka selanjutnya turunnya sampai mana? Ya secara daily sih ini tidak ada halangan untuk marketnya lanjut turun lebih. Tidak ada halangan marketnya itu bisa turun ekstrim ya. Sekali lagi secara daily tetap ini bakal menjadi 2800 adalah pemberhentian terakhir. Memang kemarin itu marketnya sweep low yang ada di tanggal 6 Februari 2025. Dia nge-sweep ini, nge-sweep sampai bawah, kemudian reject naik. Jadi ini area, ini kan bisa dikatakan kemarin ini adalah fair value gap juga ya kan. Kena fair value gap 2 kali dan sudah melebihi dan sudah ngambil low di tanggal 6 Februari, yang dimana ini berarti adalah kalian bisa menyebutnya sebagai equal low, kalian bisa menyebutnya sebagai sell side liquidity juga boleh. Jadi ini kalau ditembus dengan momentum yang kuat selanjutnya, ini bakal langsung ngedrop sampai 2800. Jadi hati-hati ya, ini merupakan pertahanan terakhir. Ini lewat secara daily, marketnya bisa bablas ke bawah sampai 2800. Nah dari segi daily ini sudah tidak ada halangan marketnya itu bisa lanjut turun. Itu aja sih ya. Jadi untuk sekarang memang ini tadi ya, ini adalah kuncinya di 2834, tapi menurut saya kunciannya adalah ada di sini di 2855. Kalau ada candle daily di bawah 2855, ini bakal menjadi suatu trigger marketnya bisa turun sampai 2834, dan jika ada momentumnya marketnya bisa lanjut turun sampai 2800 ke bawah. Oke, seperti itu. Untuk resisten sekarang ada di 2882 secara daily. Apakah hari ini marketnya bisa close di atas 2882? Kalau hari ini marketnya close di atas 2882 seperti ini, tanpa ada ekor bawah dan meninggalkan gap ya kan. Semisalnya close-nya nanti seperti ini, tanpa nutup gap, tanpa membuat ekor bawah. Memang ini adalah bullish engulfing dari segi daily, tapi saya worry-nya ini hanya sebatas koreksi untuk marketnya bisa lanjut turun ke bawah. Karena dari segi daily, marketnya kan sudah membuat begini ya, sudah membuat change of character. Ini retrace naik segini, mungkin sampai 2900 ngetes ya kan. Kemudian marketnya baru bisa lanjut turun sampai 2800, itu pun juga bisa. Jadi untuk saya pribadi dari segi daily ini masih biasnya koreksi ke bawah. Ya, ini biasanya masih koreksi ke bawah. Kalau dilihat dengan menggunakan trendline, sepertinya trendline pun ini sudah tidak ada yang tertolong. Seharusnya loh ya. Sisa satu doang sih yang di sini. Tapi kalau ditarik dari paling bawah, ini saya rasa sudah enggak. Ini yang paling bawah sih tetap ya. Yang paling bawah sih ini masih make sense. Tapi kalau dicari dengan pada saat dia pertama kali rally di tanggal 20 Desember 2024, trendline-nya juga masih intact. Ya, masih intact banget ke atas. Dan kalau dipaksakan untuk trendline itu ditarik dengan menggunakan seperti ini, dan ini sudah berarti tidak ada trendline yang menolong. Ya, ini kalian bisa lihat sudah tidak ada satupun trendline yang bisa menolong harga itu untuk bisa lanjut turun. Ya, ini sudah di break semua trendline-nya, jadi otomatis ini bisa lanjut turun dari segi daily. Untuk maju trendline ya tinggal kalian zoom out aja ke belakang ya, seperti yang tadi saya tarik garis trendline-nya. Oke, jadi memang tidak menutup kemungkinan daily close bakal bisa di atas 2882, tetapi ingat itu masih sebatas koreksi untuk bisa lanjut turun ke bawah. Karena daily biasnya adalah masih bearish. Kapan daily-nya itu bisa menjadi bullish? Daily hanya akan bisa menjadi bullish kalau market bisa di atas 2930 secara daily. Untuk sekarang, karena kalau dilihat ini adalah valid support become resistant yang membuat harga itu tidak bisa lebih tinggi, ataupun sekalinya dia break marketnya langsung turun ke bawah. Jadi kalau di atas 2930 baru saya akan percaya marketnya itu sudah untuk bullish lagi untuk kedepannya membuat all time high. Walaupun sekiranya telat memang di atas 2930, tetapi itu akan menjadi konfirmasi yang lebih bagus. Karena kalau seandainya hanya berhenti di sini, menurut saya ini belum make sense marketnya itu bisa naik lebih tinggi. Seperti itu. Kecuali kriteria dari segi monthly, weekly-nya kena,
daily-nya berhenti dan muter, kemungkinan itu adalah bottom-nya. Ketika bottom-nya memang terjadi di sana, baru saya akan percaya marketnya itu bisa lanjut lebih tinggi. Walaupun konfirmasinya sekarang tetap di 2930 untuk saat ini. Ya, ini hanya akan terjadi jika memang marketnya berhenti di sini dan lanjut terbang. Tapi ingat, ini secara teknikal. Secara fundamental, tetap ini adalah bullish kondisinya. Apapun yang terjadi, tetap nge-buy karena sekali lagi tidak ada alasan gold itu untuk turun. Oke? Dan kalau seandainya market ini digerakkan oleh faktor fundamental, entah itu misalnya tarif dan sebagainya, dan ngedorong ini gold bisa lebih tinggi, ya udah. Berarti teknikal ini bisa kacau, marketnya itu bisa lanjut untuk ngebuat all time high. Tapi saya rasa sih kalau sampai ngehancurin teknikal gara-gara fundamental sih, saya rasa pasti bakal ada ciri-cirinya sih. Pasti bakal ada tanda-tandanya seandainya teknikal itu tidak masuk dan ketika market itu benar-benar digerakkan oleh fundamental. Pasti akan ada ciri-cirinya. Oke, itu dari segi daily. Kalau daily hari ini di bawah 2855 atau enggak di bawah 28 low kemarin di tanggal 7 Februari, ya kan? Low di minggu kemarin di sini 2855 lah ya, atau enggak di 2850 sebagai angka cantik. 2850 sebagai angka cantik. Jadi kalau hari ini bisa tutup di bawah 2855 dan juga tutup di bawah 2850, kita akan bearish lanjut sampai mengisi ekornya di 2834. Oke, seperti itu. Dari segi H4 kalau dilihat marketnya ini berhenti di teritori drop base drop dan otomatis ini juga berhenti di zona order block ya yang ada dari segi time frame H4. Dan menurut saya memang kita lebih prefer sell di sini. Masalahnya cuma satu, stop lossnya bakal besar nggak pakai obat. Karena kalau nge-sell di sini stop lossnya bakal ditaruh di atas zona order block. Order blocknya ini pun kalau sekarang harga di 2870, paling atas order block adalah 2889. Jadi otomatis ini stop lossnya 190 pip mendekati 200 pip. Makanya saya katakan sekali lagi, dari kemarin besaran candlenya itu gede-gede banget. Jadi kalau misalnya memang masuk ke area yang bagus, tunggu konfirmasinya aja, jangan langsung eksekusi. Karena resikonya adalah kalau langsung eksekusi itu gede banget bakal stop lossnya. Memang ini kriterianya bagus buat nge-sell, hanya saja gede banget stop lossnya. Udah itu doang masalahnya. Tapi kalau kalian mau nekat sell di sini, ya silahkan. Tapi kalau kalian nggak kuat stop loss 200 pip, 190 pip, sebaiknya jangan. Sekali lagi, memang tiap orang itu beda-beda untuk masalah stop loss, jadi sebaiknya jangan dipaksain. Oke, dari segi H4, kalau bisa saya katakan H4 kalau bisa marketnya ini tadi kan daily 2855 ya, berarti ini H4 akan saya geser ke harga 2859. Sorry, ini saya akan geser ke 2860 aja deh ya. 2860,5. Jadi kalau ada H4 turun di bawah 2860,5, possible marketnya itu bakal bisa nutup gap. Oke, masih ada utang gap ya kan, 60 pip tadi. Ini juga nggak ada ekornya pada hari ini. Jadi possible marketnya itu turun, minimum untuk turunnya dari segi H4 adalah bisa sampai 2852. Jadi dari 2860 kita masih bisa dapat 80 pip ke bawah. Untuk extend sampai mana? Untuk extend dari segi H4 adalah bisa sampai 2845. Atau nggak kalian mau genapkan sampai 2850 dulu biar pas 100 pip juga nggak masalah. Jadi possible-nya jika turun di bawah 2860 adalah bisa sampai 2852 tadi, 74 80 pip ya kan. Kemudian kalian boleh extend sedikit sampai 2850, it's okay. Kemudian extend lagi sampai 2845 juga nggak masalah. Oke, seperti itu. Untuk dari segi H4 ini sebenarnya nggak ada alasan marketnya berhenti di 2834 sebenarnya. Karena ini nggak ada area yang bagus. Kecuali marketnya itu kemarin berhenti di 2830, saya lebih percaya. Karena ini adalah resisten become support yang ada di H4. Jadi ini masih ada utang ke bawah lagi sedikit. Saya rasa ini marketnya bakal bisa nge-sweep lagi sampai 2830. Seperti itu ya. Itu dari segi H4. Kalau sekalian nge-sell di sini hati-hati. Kalau nge-buy bagaimana? Jujur H4 sekali lagi ini masih bearish.
dan ini marketnya berhenti di drop base drop, jadi otomatis kalian tarik dari Fibonacci dari sini sampai sini, didapatlah ini marketnya sudah kena 50%, dan di sini adalah 61,8-nya. Jadi otomatis nggak ada reason sebenarnya kalian buat nge-buy di time frame H4, karena sekali lagi saya katakan dari daily ke bawah itu masih bearish. Mungkin kayaknya H1 sudah mulai bullish ya, coba kita lihat. Dari H1 di sini bullish pun tidak menjadi acuan juga ya, walaupun secara trendline ini juga sudah di break. Tuh ya. Trendline sudah di break, retest dan ini naik. Jadi saya rasa trendline ini tidak akan menjadi momentum market itu bisa naik. Itu aja sih. Ya. Untuk dari segi time frame H1 ya kalian bisa lihat untuk sekarang time frame H1 market itu tertahan di 2871. Kalau ditarik ke samping ya 2872 lah ya. 2872 pas. Jadi market H1 sekarang tertahan di 2872. Kalau nggak ada H1 di atas 2872, saya rasa ini bakal bisa lanjut turun lagi. Itu aja sih. Tadi kan H4 saya katakan kalau marketnya bisa di bawah 2860. Tapi kalau kalian mau ekstrim untuk hari ini, kalau ada H1 turun di bawah 2865, bentar ini saya pakai ini ya, saya lupa untuk ngasih tahu. Ini untuk area ini adalah H4, oke. Kemudian ini juga adalah H4-nya. Kemudian ini juga adalah H4 supaya kalian ingat. Oke, sorry, salah. Itu adalah H4. Oke, ini H4. Kemudian ini juga tadi 28. Ini ya, ini H4 deh. Coba kita ke H1. Ini H1 ya. Ini H1. Kemudian ini juga H1. Memang kelihatannya banyak garis, tapi ya sekali lagi kalau kalian pengen ngide ambil eksekusi ya silahkan. Jadi kalau ada H1 di bawah 2865, kalian ngide untuk nge-sell ya silahkan. Dengan target ya minimum sampai nutup gap lah ya sampai 2857. Untuk M30-nya pun sama di 2865, untuk di M15-nya pun juga sama di 2865. Jadi sekali lagi kalau ada yang ide untuk sell di bawah 2865, it's okay. Minimal time frame-nya adalah M15. M15 kalau nggak nemu M30, paling bagus sih minimal M30, itu aja. Paling bagus di M30. Tapi kalau kalian paksain M15 ya itu sekali lagi itu resiko besar kalian sebenarnya. Ya, jadi sabar aja kalau mengesel, tapi kalau kalian mengesel sekarang tanpa konfirmasi apapun, memang stop loss idealnya adalah di 2890. Yang dimana itu adalah sekali lagi 200 pip stop lossnya ataupun hampir pokoknya di atas zona order block H4 di sini. Ya kan? Sekarang sih 174. Oke. Sekarang sih 177 stop lossnya, 180 stop lossnya. Tapi kalau kalian mau ngide sell sekarang dan nggak mau sejauh ini stop lossnya, berarti kalian stop lossnya itu area di sinilah. Kalau kalian tidak mau ya di sini 73 pip. Tapi ini resiko stop loss yang kalau kena ya udah jangan dilawan ya. Jadi kalau di sini stop lossnya di 2878,5. Jadi kalau kalian nonton video ini harganya masih di sekitaran 2870, 2872 dan H1 tidak tutup di atas 2872, kalian nekat sell, stop loss terdekat ekstrim sekali sampai di 2878,5. Udah seperti ini. Untuk target silahkan kondisikan sendiri. Entah itu sampai 60, 50, 45, mungkin sampai 30 terserah kalian. Oke, karena dari segi M30 pun ini belum lanjut bullish. Ya, ini masih sebatas koreksi. H1 juga masih sebatas koreksi. Karena sekali lagi H1-nya ini pun masih ngebuat yang namanya bisa aja ini membuat inducement untuk market ngebreak boss di sini pun juga bisa. Karena di sini tidak ada inducement yang dibuat di sini ya. Ini hanya sebatas break of structure aja. Oke, M30 pun juga sama seperti ini ya kan. Turun, ini ngambil, memang dia ngambil high di sini,
Cuman kalau dia cuma ngambil high di sini dan lanjut turun, ini bisa melakukan boss ekstrim ke bawah. Itu aja. Oke, jadi sekali lagi ini pandangan saya masih bearish untuk dari segi time frame daily ke bawah. Tapi yang paling kecil M5 sih jelas ini bullish ya. M5 sih jelas banget bullish, cuman saya rasa nggak masuk, itu aja sih. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.